Halo Sobat Agar, pembangunan jalan dapat meningkatkan konektivitas serta merangsang daya saing antar daerah. Pembangunan jalan tidak hanya dititik beratkan pada aspek fisik semata, melainkan juga perlu ditopang dengan sisi estetika. Estetika mengacu pada daya tarik visual dan desain infrastruktur. Hal ini mencakup faktor seperti tampilan jalan maupun integrasi dengan lingkungan sekitar, lanskap ataupun budaya lokal. Dan berikut adalah beberapa jalan ekstrim di dunia. Jalan di Cina. Cina memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Karenanya banyak jalan yang dibangun bisa berada di atas gurun, pegunungan, bahkan di atas air. Di bagian selatan Cina terdapat jalan yang melintasi Danau Poyang, yang merupakan danau air tawar yang terbesar di Cina. Jalan yang bernama Yongwu membentang sepanjang 29,9 km dan menghubungkan Xinjiang di Kabupaten Yongxiu dan kota Wucheng. Jalan yang dikenal sebagai the most beautiful road under the water ini, pada saat dimulainya musim hujan, air di Danau Poyang mulai naik. Dan selama beberapa bulan berikutnya, Jalan Wongyu tidak lagi berada di atas permukaan, melainkan jauh di bawah permukaan air. Ketika permukaan air danau naik, ketinggian airnya bisa melebihi 18 meter, dan Jalan Yongwu akan secara bertahap tergenang air. Bagian Jalan Yongwu yang terendam di bawah air danau memiliki panjang sekitar 5 km. Sebelum jalan terendam seluruhnya, para pengemudi dapat tetap berkendara karena terdapat pagar pembatas di kedua sisi jalan. Jalan Yongwu merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan penduduk di kota Wucheng dengan dunia luar. Para penduduk setempat menggunakan perahu untuk bepergian ketika jalan terendam. Setelah beberapa bulan saat datang musim kemarau, tingkat air danau akan turun sehingga membuat Jalan Yongwu akan muncul kembali. Jalan ekstrim lain yang berada di Cina bernama The Blichkai Road. The Blichkai Road merupakan jalan yang dibangun di puncak Gunung Qiao di Kabupaten Shizhou, sekitar 230 km dari kota Chongqing di Cina. Jalan ini sepenuhnya beraspal beton, namun di kedua sisinya terdapat jurang vertikal dengan ketinggian lebih dari 600 meter. Tujuan dibangunnya Blichkai Road adalah sebagai jalan untuk mengangkut pembangkit listrik tenaga angin ke puncak Gunung Qiao. Karena itu di sepanjang Blichkai Road banyak sekali ditemukan turbin angin. Terdapat banyak turbin angin yang dibangun dikarenakan puncak Gunung Qiao memiliki sumber daya alam angin yang sangat melimpah. Karena itulah perusahaan yang bernama Wind Energy Group membangun Blichkai Road ini sebagai akses untuk mengembangkan sumber energi di Gunung Qiao. Blichkai Road juga sering dikunjungi oleh para turis hingga fotografer. Dari kejauhan, The Blichkai Road ini terlihat seperti pisau yang terangkat, dan warga setempat juga menyebut jalan ini sebagai punggung pisau. Untuk melewati The Blichkai Road, para pengemudi dianjurkan tetap berhati-hati meski tidak terdapat bahaya ketika berjalan di jalan ini. Kemudian di kota Jesi, distrik Banan, barat daya Chongqing, Cina, terdapat jalan yang tidak biasa. Jika jalan biasa dibangun lurus, maka jalan di distrik ini malah dibuat seperti bergelombang. Jalan yang memiliki panjang 300 meter, menurut pihak developer real estate setempat, mereka memang sengaja membangun jalan bergelombang itu untuk menyesuaikan topografi kota, yaitu perbukitan. Jalan bergelombang ini sebenarnya bukanlah jalan umum. Jalan dibuat agar tokoh-tokoh di daerah tersebut terhubung langsung ke jalan. Tidak hanya itu saja, jalan bergelombang di kota ini juga dirancang agar para pengemudi dapat keluar dari jalan pada tiap-tiap tingkatan yang berbeda. Jalan bergelombang lain berada di Guizhou. Di puncak dataran tinggi Guizhou, terdapat sebuah tempat bernama Easy Lake. Di tempat ini dikenal karena pemandangannya di setiap bulan Agustus, puncak gunung berubah menjadi dataran yang ditutupi puluhan ribu hektar bunga.
Banyak yang tujuan wisata yang bisa dikunjungi di area ini. Salah satunya adalah jalan bergelombang yang terdapat di ACC Le Prairie. Jalan yang dibuat di ACC Le Prairie tidak seperti jalan pada umumnya. Jalan yang berada di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut ini berkelok-kelok karena menyesuaikan kontur yang sangat kompleks. Dengan panjangnya sekitar 13 km di ujung jalan menuju puncak, terdapat jalan yang sangat bergelombang. Jalan yang memang sengaja dibuat untuk tujuan wisata ini membuat para wisatawan yang datang dapat menikmati pengalaman mengemudi seperti menaiki roller coaster. Ditambah lagi para pengemudi maupun penumpang dapat menikmati pemandangan yang indah sehingga membuat lokasi jalan bergelombang ACC Le ini sangatlah ramai dikunjungi oleh wisatawan. Jalan Dolavira. Jalan Dolavira atau dikenal sebagai Road to Heaven atau jalan menuju surga ini berada di Run of Kutch, Gujarat, Cina. Jalan Dolavira membentang sepanjang 30 km yang merupakan bagian dari Jalan Raya Nasional sepanjang 278 km dari Gaduli ke Santalpur. Jalan Dolavira menghubungkan Kafda ke Dolavira, yakni reruntuhan kuno yang saat ini resmi masuk dalam situs warisan dunia. Pembangunannya dibangun pada tahun 2019. Jalan tersebut belum sepenuhnya rampung, serta hanya jalur satu arah yang telah selesai dibangun untuk KTT G20. Meskipun Jalan Dolavira belum teraspal sepenuhnya dan masih dalam tahap pembangunan, namun jalan ini telah menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyak wisatawan yang mengunjungi Jalan Dolavira karena pemandangan indah dari Run of Kutch. Run of Kutch merupakan satu-satunya gurun putih di India dan salah satu gurun garam yang terbesar di dunia. High Ride 39. Tujuan dibangunnya jalan adalah untuk menghubungkan antara wilayah, sehingga dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Akan tetapi jalan di Amerika Serikat berikut dilarang untuk dilewati, karena jalan ini sangat berbahaya bagi penggunanya. Jalan tersebut adalah bagian dari State Highway W39 dan merupakan jalan berliku di selatan California, Amerika Serikat. Jalan ini ditutup permanen sejak tahun 1970 sampai sekarang. Alasan penutupan jalan dikarenakan sering terjadi longsor batu terus-menerus. Karena sering terjadi longsoran batu sehingga menyebabkan di beberapa bagian jalan menjadi sangat sempit. Pihak Departemen Transportasi California telah menghabiskan jutaan USD untuk mencegah terjadinya longsoran batu. Di awal tahun 2000-an mereka pernah membuat dinding penahan agar tidak terjadi longsoran batu. Akan tetapi masih tetap sering terjadi longsoran batu. Dan menurut pihak Departemen Transportasi di California, agar jalan sepanjang 9,65 km itu dapat dibuat kembali untuk umum, dibutuhkan biaya sekitar 1,4 triliun rupiah untuk memperbaikinya. Upaya tersebut masih belum terrealisasikan dan meski ditutup, jalan ini bisa dilewati, namun hanya untuk evakuasi darurat saja.